Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan, senang bisa berjumpa dengan saudara di dalam program Renungan Harian GKI Sangkrah, tepat pada hari ini, hari Jumat tanggal 6 Februari 2026. Mari saudara, dimanapun saat ini saudara berada, kita bersama berdoa, memohon pimpinan dari Tuhan. Bersama kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur sebab kehidupan kami terus Tuhan berkati. Ketika saat ini kami mengawali setiap aktivitas kami ingin melandasinya dengan mendengarkan sabda Tuhan, membiarkan hikmat Tuhan menuntun kehidupan kami sepenuhnya. Untuk itu Tuhan, bersabdalah ya Tuhan di tengah-tengah kami, sebab setiap kami pada saat ini sudah siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudaraku yang kasih Tuhan, kita harus akui ya, sebagai manusia yang lemah dan rapuh, seringkali kita melakukan satu tindakan yang cukup membuat diri kita kerepotan, yaitu adalah sebuah sikap iri hati. Ya, biasanya iri hati itu muncul oleh karena perasaan yang membuat kita tidak bisa bersyukur untuk segala sesuatu yang kita terima. Ya, ketika kita melihat misalnya entah itu saudara kita, rekan kita gitu ya, mendapatkan sesuatu dan kemudian kita merasa panas hati ya. Dan ini ya yang dinamakan dengan iri hati ya. Senang melihat orang lain susah dan susah melihat orang lain senang. Nah, tentu hal ini harus kita hindari. Nah, bagaimana caranya? Nah, kita diingatkan melalui kebenaran firman Tuhan yang tertulis di dalam Yakobus pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-14 sampai dengan ayatnya yang ke-17. Demikian firman Tuhan. Jika kamu menaruh perasaan iri hati dan kamu mementingkan diri sendiri, janganlah kamu memegahkan diri dan janganlah berdusta melawan kebenaran. Itu bukanlah hikmat yang datang dari atas, tetapi dari dunia, dari nafsu manusia dan dari setan-setan. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni, selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, dalam bagian ini sang penulis kitab ini mengingatkan kepada kita untuk kita berhati-hati dalam menjalani kehidupan. Ketika ada iri hati, sang penulis surat Yakobus mengatakan kita sedang dikuasai dengan yang namanya hikmat dari dunia yang berasal dari nafsu dunia. Dan tentu ini akan berbahaya. Kenapa? Membuat kita menjadi tidak dapat melihat anugerah Allah yang sudah kita terima. Kita tidak puas dengan segala sesuatu yang sudah Tuhan berikan. Nah, kemudian pertanyaannya adalah bagaimana cara supaya kita terhindar dari iri hati tersebut? Tidak ada cara lain selain kita meminta kepada pimpinan dari Tuhan. Hikmat dari Tuhan atau yang dikatakan di dalam bagian yang kita baca tadi, hikmat dari atas, artinya hikmat dari Allah lah yang membuat kita bisa menjadi lebih bersyukur untuk segala sesuatu. Ketika kita diberikan hikmat dari Allah, membuat kita akan bisa melihat lebih netral. Ketika orang lain mendapatkan sesuatu berkat, ketika orang lain lebih berhasil daripada kita tidak panas hati, tapi justru kita bersyukur untuk segala sesuatu yang Tuhan berikan kepada mereka. Dan tentu kita menjadi damai, kita lebih nyaman hidupnya karena kita tidak dikuasai dengan iri hati. Dan tentu ketika kita tidak iri hati, hidup kita akan menjadi lebih nyaman karena kita tidak mengurusi terkait dengan apa yang orang lain dapatkan, tetapi kita terus berfokus bagaimana kemudian kita menghadirkan diri kita menjadi berkat. Kalau kita iri hati, kita malah justru akan menjadi batu sandungan. Untuk itu, melalui firman hari ini, Tuhan hendak mengingatkan kepada setiap kita untuk menguasai hati kita dengan meminta pimpinan dari Tuhan. Hikmat dari Tuhanlah yang akan memampukan kita untuk terus menyatakan kebaikan, sehingga kehidupan kita boleh menjadi berkat, menghadirkan damai, dan menghasilkan buah yang baik. Untuk itu, dalam kelemahan kita,
Mari bersama kita meminta kepada Tuhan, meminta hikmat dari Tuhan supaya hati kita boleh terus dikuasai dengan baik, menjadi berkat daripada menjadi batu sandungan. Biarlah melalui permenungan ini setiap kita boleh diingatkan untuk terus membangun kehidupan seturut dengan kehendak Tuhan. Untuk itu, mari bersama kita akan menutup permenungan ini di dalam doa kembali kepada Tuhan. Tuhan yang Maha Baik, terima kasih ketika Tuhan mengingatkan kami supaya kehidupan yang kami jalani tidak dikuasai dengan keiri hatian. Kami seringkali tergoda untuk iri kepada pencapaian atau apa yang didapat oleh orang-orang di sekitar kami, sehingga kami menjadi tidak puas, tidak bersyukur untuk berkat yang Tuhan beri. Maka dengan kesadaran ini Tuhan, kami mau untuk Tuhan pimpin supaya hidupan kami boleh terus senantiasa menjadi berkat. Biarlah Tuhan sendiri yang memperlengkapi dan memberikan kami kekuatan. Kami serahkan kehidupan kami hari ini dan seterusnya hanya ke dalam tangan cinta pengasihan Bapa. Di dalam nama-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan kami memohon. Amin. Saudaraku yang kasih Tuhan, demikianlah firman Tuhan hari ini. Selamat melanjutkan perjalanan kehidupan bersama dengan Tuhan. Kiranya kasih Tuhan terus senantiasa beserta dengan kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai jumpa.